Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana Sari. Saya dari kelas Y4E ingin mempresentasikan rangkuman untuk mata kuliah pendidikan PGRI. Untuk itu, saya mohon izin kepada Bapak dan Ibu dosen untuk memperkenalkan saya untuk izin mempresentasikan tentang mata kuliah tersebut. Apa itu PGRI? PGRI yaitu suatu organisasi kemasyarakatan atau dasar hukum pasal 28 Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang tahun 1945 tentang Persatuan Guru Republik Indonesia. PGRI didirikan pada 25 November 1945 dalam Kongres Guru Indonesia di Surakarta atau setelah 100 hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Apa tujuan dibentuknya PGRI? Yaitu mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan, dan membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Apa itu landasan PGRI? PGRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Bab 2 Pasal 2. PGRI adalah organisasi perjuangan mengemban amanat cita-cita proklamasi, menjamin, menjaga, dan mempertahankan kelangsungan NKRI dengan membudayakan nilai luhur Pancasila. Organisasi profesi, organisasi dari suatu bidang pekerjaan, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi. Organisasi ketenaga kerjaan, PGRI merupakan wadah perjuangan hak asasi guru sebagai pekerja, terutama dalam kaitannya dengan kesejahteraan guru sebagai kelompok nakar profesional, memerlukan jaminan yang pasti menyangkut hukum, kesejahteraan hak pribadi, dan WNI. Sebelumnya, di sini saya belum menjelaskan apa itu PGRI. PGRI itu merupakan singkatan dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Yang pertama, gerakan guru pada masa perjuangan. Pada zaman penjajahan Belanda, bermacam sekolah diperuntukkan bagi golongan tertentu. Guru itu semenjak kita dijajah sama negara luar, kita sudah ada guru. Dan guru itu terbagi menjadi kasta tertentu, yaitu yang pertama sekolah desa atau rakyat atau sebutannya folk school untuk masyarakat desa. Dan yang kedua sekolah dasar angka 2 atau disebut Tweed Inlandse School untuk rakyat biasa di kota-kota. Dan SD berbahasa Belanda untuk anak-anak priai atau pegawai pemerintah Hindia Belanda atau 100 gulden. Nah, saya akan menjelaskan juga sejarah lahirnya PGRI. Apa itu sejarah lahirnya PGRI? Jika bakal terbentuknya PGRI sebelumnya diawali dengan nama PKHB tahun 1912, kemudian berubah nama menjadi PGI tahun 1932, yang anggotanya pada saat itu guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah. Lahirnya PGRI pada masa pemerintahan Jepang, PGI sempat dihapuskan karena setelah 100 hari kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu tanggal 24 sampai 25 November 1945, maka diadakan Kongres Guru di Gedung Somaharsana, Surakarta, yang hasilnya adalah dibentuknya PGRI. Di sini berikut para pendiri PGRI, yaitu ada R.H. Kusnan, Amin Singgih, Ali Mars Saban, Jajeng Sugianto, Sumiti Adisasmito, Abdullah Nurbambang, dan Sutono. Dan di sini juga terdapat susunan pengurus besar PGRI 1945, yaitu untuk ketuanya yaitu Amin Singgih, R.H. Kusnan, dan Sumitro. Dan untuk penulisnya, yang pertama Jajeng Sugianto dan yang kedua Ali Marsaban. Untuk bendaharanya, yang pertama Sumidi Adisasmito dan yang kedua Marto Sudikdo. Dan anggotanya pada saat itu terdapat Siti Wahyuna, Siswo Wijojo, Parmujo, dan Siswo Warjojo.
Dan poin kedua, PGRI pada masa Perang Kemerdekaan. Agar perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah bangsa Belanda lebih terorganisasi, pemerintah pusat pada tanggal 5 Oktober 1945 TKR untuk melindungi keamanan rakyat dari provokasi dan agresi Belanda, konferensinya tanggal 12 November 1945, Panglima Besarnya Kolonel Sudirman dengan pangkat jenderal. Terdapat 2 kongres pada saat itu dan terdapat di 2 wilayah yang berbeda. Yang pertama, Kongres kedua PGRI di Surakarta pada tanggal 21 sampai 23 November 1946. Melalui kongres ini, PGRI mengajukan tuntutan kepada pemerintah. Yang pertama, sistem pendidikan selekasnya didasarkan oleh kepentingan nasional, gaji guru supaya tidak dihentikan, dan yang terakhir diadakan Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Undang-Undang Pokok Perburuhan. Dan yang kedua, Kongres ketiga PGRI di Madiun pada tanggal 27 sampai 29 Februari 1948. Kongres yang diadakan dalam keadaan darurat ini memutuskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas organisasi, ditempuh jalan dengan memerlukan cabang-cabang yang tadinya keresidenan memiliki satu cabang menjadi lebih kecil, tetapi dengan jumlah sedikitnya 100 orang diharapkan yang lebih kecil itu dapat lebih aktif. Cita-cita besar PGRI tercapai baik di bidang pendidikan maupun di bidang pemburuhan. Nama PGRI itu tidak asing lagi, termasuk di luar negeri. Dibuktikan adanya undangan dari organisasi NEA, juga undangan dari organisasi WCOTP untuk menghadiri kongres kedua yang diadakan pada bulan Juli 1984 di London. Dan yang poin ketiga, PGRI pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1959. Diadakan juga kongres keempat PGRI di Jogja pada tanggal di sini terdapat nilai operasional dapat dijabarkan sebagai berikut. Yang pertama, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, jiwa dan semangat merdeka. Yang ketiga, nasionalisme. Yang keempat, patriotisme. Dan yang kelima, rasa harga diri sebagai bangsa yang merdeka. Yang keenam, pantang mundur dan tidak kenal menyerah. Yang ketujuh, persatuan dan kesatuan. Yang kedelapan, anti penjajah dan penjajahan. Yang kesembilan, percaya kepada diri sendiri dan atau percaya kepada kekuatan dan kemampuan sendiri. Dan yang 10, percaya kepada hari depan yang gemilang dari bangsanya. Yang 11, idealisme. Yang 12, berani, rela, dan ikhlas berkorban untuk tanah air, bangsa, dan negara. Yang 13, kepahlawanan. Yang keempat, sepi ing pamrih rame ing gawe. Yang ke-15, kesetiakawan, senasib, sepenanggungan, dan kebersamaan. 16, disiplin yang tinggi. Yang 17, ulet dan tabah menghadapi segala macam ancaman, tantangan, dan hambatan. Di sini ada sejarah perjuangan PGRI pada masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, pengertian Orde Lama yaitu sebutan untuk merujuk pada masa pemerintahan Soekarno dan wakilnya, yakni Bapak Muhammad Hatta yang berlangsung pada tahun 1945 sampai 1965. Sejarah Orde Lama, pemerintahan demokrasi liberal, pemerintahan demokrasi terpimpin G30 SPKI atau Gerakan 30 September 1965. PGRI non-fak sentral dan KAGI. PGRI non-fak sentral adalah PGRI yang beranggotakan guru-guru yang berafiliasi ke PKI, dipimpin oleh guru-guru yang berafiliasi politik ke pemerintah, dalam hal ini Presiden Soekarno yang saat itu ditopang oleh PKI. KAGI atau Kesatuan Aksi Guru Indonesia adalah kesatuan aksi yang dibentuk oleh guru-guru yang berafiliasi ke paham nasionalis dan berasaskan Pancasila. KAGI dipimpin oleh salah satu ketua PGRI yang ditopang oleh Tentara Angkatan Darat. Sejarah perjuangan PGRI pada masa Orde Baru. PGRI pada masa Orde Baru
Yang pertama, Kesatuan Aksi Guru Indonesia, konsolidasi organisasi pada awal Orde Baru. Yang ketiga, arti lambang PGRI. Yang keempat, berdirinya YPLP, PGRI, dan Wisma Guru. Dan yang kelima, refleksi tentang masa depan PGRI. Kesatuan Aksi Guru, yaitu KAGI, membersihkan dunia pendidikan dari unsur-unsur dan Orde Lama, menyatukan guru di dalam suatu wadah organisasi guru PGRI, memperjuangkan agar PGRI menjadi organisasi guru yang tidak hanya bersifat unitaristik tetapi juga independen dan non-partai politik. PGRI pada masa era reformasi ditandai dengan runtuhnya sebuah rezim Orde Baru yang otoriter. Setelah Orde Baru tumbang, maka perubahan menjadi pilihan pembangunan bangsa. Era perubahan itulah yang dikenal sebagai era reformasi. Perjuangan PGRI pada masa reformasi ini meliputi bidang keorganisasian, kesejahteraan, ketenagakerjaan, perundang-undangan, reformasi pendidikan nasional, serta kemitraan nasional dan internasional. Dalam upaya memperbaiki dan meningkatkan pendidikan nasional, PGRI ikut berperan secara aktif dengan memberikan masukan pada pemerintah agar berbagai agenda reformasi yang sedang dan akan dilaksanakan dapat terwujud dengan tepat sasaran. Jati diri PGRI. Apa itu pengertian jati diri? Landasan filosofis yang menjadi norma dalam pola pikir, sikap, perbuatan, dan tindakan yang bersifat mengikat dan ditaati oleh para anggotanya. Pengertian jati diri PGRI perwujudan dari sifat-sifat yang khas. PGRI yang profesionalisasi yang didasarkan pada falsafah negara, Pancasila, dan Undang-Undang 1945, serta jiwa dan semangat dan nilai-nilai 1945. Dasar-dasar jati diri PGRI, yang pertama dasar historis, yang kedua dasar ideologis atau politis, dasar sosiologi, dan intek. Tujuan dibentuknya jati diri PGRI yaitu yang pertama tegaknya keberadaan PGRI, tumbuhnya rasa bangga, rasa ikut memiliki. Yang kedua tercapainya loyalitas, dedikasi, disiplin, dan kemampuan profesional yang tinggi dalam tugas pokok dan fungsinya. Yang ketiga memiliki kemampuan dalam mengantisipasi setiap perubahan akibat perkembangan masyarakat, ilmu, dan teknologi. Dan apa itu tujuan didirikannya jati diri PGRI, yaitu yang pertama sebagai pedoman gerak perjuangan bagi anggota organisasi, sebagai sarana memasyarakatkan eksistensi dan visi misi organisasi. Yang ketiga sebagai sarana perjuangan atau kaderisasi dalam rangka mempertahankan, meningkatkan, dan mengembangkan organisasi PGRI. Yang keempat sebagai pembangkit motivasi perjuangan PGRI, dan yang terakhir sebagai wahana penerapan rasa kebanggaan pada anggota atau warga PGRI. Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan atau PPLP. Apa itu pengertian dari PPLP? PPLP merupakan lembaga pendidikan yang bertanggung jawab terhadap keadaan sekolah-sekolah PGRI. Tujuan pokok YPLP PGRI melakukan pembinaan, pengelolaan, dan pengembangan. Yang kedua, lembaga pendidikan PGRI di seluruh Indonesia dan bertanggung jawab langsung pada PGRI. Fungsi dan kegiatan YPLP PGRI mendirikan dan menyelenggarakan serta membina lembaga-lembaga pendidikan, melaksanakan atau menyelenggarakan penelitian dan percobaan di bidang pendidikan, menyelenggarakan penataran bagi tenaga kependidikan yang bekerja pada lembaga pendidikan PGRI. Dan yang terakhir yaitu pendidikan profesi guru. Apa itu pendidikan pengertian profesi guru? Yaitu sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidikan untuk guru yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi sebagai upaya peningkatan mutu guru yang dapat diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran, layanan, bimbingan, dan konseling, serta kepengawasan pada satuan pendidikan formal berkelanjutan. Pelaksanaan sertifikat dapat dibedakan dua macam, yaitu sertifikat guru dalam jabatan, sertifikasi bagi guru prajabatan. Tujuan dibentuknya PPG yaitu untuk menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi dalam merencanakan, melaksanakan, dan menilai pembelajaran, menindaklanjuti hasil penelitian dengan melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik, mampu melaksanakan penelitian dan mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan.
Penyelenggaraan program PPG diselenggarakan oleh PT yang memiliki lembaga pendidikan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Menteri. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.